Wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waja'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakas syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Majelis Ta'lim Nur Khairiyah yang insyaallah kita selalu mendapatkan rahmat, mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi alhamdulillah kita sama-sama telah membaca surat Yasin yang kita harapkan sesuai dengan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Yasin 5 quri'at lahu. Surat Yasin itu kata Rasulullah itu bermanfaat tergantung dengan apa yang diniatkan oleh yang membacanya. Maka insya Allah dengan barokah tadi kita membaca surat Yasin, seluruh hajat-hajat kita insyaallah Allah kabulkan. Seluruh daripada masalah-masalah kita Allah selesaikan insyaallah. Yang pada saat ini mungkin keluarganya ada yang sakit, insyaallah diberikan kesembuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan wabil khusus di hari ini cucunya Mama Hoy atau cucunya Cek Hoy alias putrinya Mang Dayan. Sehari ini ulang tahun. Namanya Reva Anindya Khairiyah. Kita doakan agar yang berulang tahun insyaallah mendapatkan selalu kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijaga dari segala macam bala, musibah dan malapetaka. Insyaallah menjadi anak yang solehah, anak yang solehah, yang taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian insyaallah dijadikan sebagai anak yang bakti, khususnya kepada orang tua, bakti kepada agama, nusa dan bangsa insyaallah. Amin. Dan selalu diberikan kesuksesan, kebaikan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita akan kembali melanjutkan pelajaran di dalam ilmu fikih, yang mana kita di pelajaran terakhir di pembahasan tentang bab nikah,
Yang kita bahas kemarin adalah masalah wali. Siapa yang berhak untuk menjadi wali nikah dari seorang perempuan. Naam. Maka sudah kita bahas, insya Allah pembahasannya itu bisa difahami. Dan pada siang hari ini kita akan melanjutkan juga masih di bab nikah, masalah yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak lemah untuk dibahas, tetapi mau tidak mau harus dibahas. Karena hal ini juga banyak terjadi di masyarakat. Apa dia masalah tersebut? Yang tidak lemah untuk dibahas adalah masalah tolak. Masalah talak kalau wong Palembang, kalau wong Arab tolak atau talak atau perceraian. Naam. Yang namanya pernikahan itu yang mempersatukannya adalah Allah. Di dalam khutbah nikah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kita tuh kan kalau nak ada acara akad, sebelum akad nikah tuh ada proses pembacaan khutbah nikah. Khutbah nikah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi sebelum wahai fulan bin fulan, saya nikahkan dan kawinkan, sebelum itu ada namanya khutbah nikah. Khutbah nikah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, dulu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan putri beliau yaitu Fatimatuz Zahra dengan Ali bin Abi Thalib, beliau Nabi Muhammad menyampaikan khutbah. Akhirnya khutbah itu dicatat dan sampai saat ini khutbah itu masih ada. Nah, salah satu dari khutbah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, Nabi ngomong dalam khutbah tersebut, wala yajtami usnani wala yaftariqani illa biqada'in wa qadar wa kitabin minallahi qad sabaq. Apa artinya? Wala yajtami usnan, tidaklah bersatu dua insan, laki-laki dengan perempuan. Kan yang namanya pengantin itu kan ada lanangnya, ada betinonyo. Tidaklah dua insan itu bersatu di dalam akad pernikahan alias ada juduh. Wala yaftariqon, juga tidaklah mereka berpisah illa biqada'in wa qadar, kecuali persatuan juduh tadi atau perpisahan itu galo-galonya sudah ditulis, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jadi kalau ada yang pengantin, kadang-kadang ketemu jodohnya itu memang tidak sengaja. Nurut kenya tu tidak sengaja. Contoh, ibu-ibu lagi kondangan atau lagi majelis. Ini kejadian. Duduklah berdampingan ibu sama ibu. Akhirnya si ibu si kok ni nanya sama ibu sebelahnya, anak kau tuh belum pengantin apa? Nah, si ibu ni nanya sama ibu
sebelahnya. Anak kau tuh belum pengantin apa? Akhirnya dijawab oleh ibu yang ditanya tadi, memang kau ada anak betino apa? Nah, jadi yang ditanya punya anak lanang. Punya anak lanang. Ditanya oleh ibu yang betino nih, anak kau tuh belum pengantin apa? Akhirnya yang ditanya jawab, kau punya anak betino apa? Dijawab lagi, aduh. Dijawab lagi, aduh. Akhirnya lagi kondangan tulah. Laju payu kita bebesan be. Nah, ini namanya tidak sengaja. Iseng-iseng be. Kalau wong Palembang nyebutnya tuh muang ludah basi. Muang ludah basi bahasanya tuh dah. Iseng-iseng be, bekelakai enteng-enteng tanpa ada rencana sebelumnya. Akhirnya payu kita bebesanan. Subhanallah, balik ibu yang lanang balik ke mana? Ya ke rumah. Ibu yang betina juga balik ke rumah. Balik ke rumah masing-masing. Akhirnya masing-masing ngomong sama anak masing. Nah, jadi mah itu. Balik ke rumah masing-masing. Akhirnya ngomong sama anak mereka masing-masing. Subhanallah. Inilah rahasia jodoh. Begitu si ibu tadi ngomong sama anaknya, nak, tadi ibu ketemu di kondangan. Ditanya oleh ibu sebelah yang duduk sama sebelahan ibu, dia nanya, akhirnya kami ni ada rencana nak nyodoh ke kau sama anak dia. Ini jodoh. Bisa baik si anak lanang tadi nolak, atau anak betina tadi nolak. Apalagi kalau budak model sekarang ini kan, kalau budak model sekarang ini sok kepacaan, kepacaan. Nah, akhirnya apa dia? Banyak yang kalau dijodoh-jodoh ke dia nyawab wong tuanya, ibu dah usah melok-melok, pacak laku dewe. Nah, banyak dah. Banyak. Nyarinya di mana? Nyarinya di Facebook. Nyarinya di grup WA. Nah, gara-gara masalah apa namanya pergaulan yang sekarang ini lebih mudah. Nah, cocok tidak cocok sekarang ini banyak di tangan anak, bukan tangan wong tua. Subhanallah, pas balik yang lanang, yang betino diomongi, mereka itu sami'na wa atokna, nurut baik. Oh, kalau nurut dunia tuh kaget dulu, nak nyengok dulu. Tidak kaget cocok-cocokan, tidak. Langsung bismillah. Tidak banyak kendak. Subhanallah, pengantin. Nah, ini namanya jodoh. Ini namanya jodoh. Ada jodoh juga pakai perantara. Perantara tuh mak mano? Ya perantara, makelai. Ngulo jodoh. Ini ada kawan. Si kawan tadi punya kenalan anak fulan. Akhirnya dipadu-padu ke. Ada yang model mak itu. Dipadu-padu ke, dikenal ke, akhirnya cocok, berjodoh, pengantin. Nah, mak manola cerita pernikahan, sengaja tidak sengaja kenal, tahu atau tidak tahu, yang namanya laki-laki dan perempuan, kalau mereka itu akhirnya menikah, maka pernikahan itu sudah sebelumnya ditakdirkan oleh Allah. Takdirnya itu sudah tercatat, coronya pun sudah dicatat. Cuma gara-gara ilmu
tentang takdir tadi dak kati yang tahu, makonyo masalah jodoh itu rahasia Allah. Ada yang sudah bercewean, yang sudah pacaran deket bertahun-tahun tidak pengantin, bertahun-tahun tidak pengantin, banyak. Ada be masalahnya, ujung-ujungnya pengantin sama kawannya dewek, bukan yang cowoknya atau bukan ceweknya, banyak. Nah ini namanya jodoh. Galo-galonya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ma itu juga Bapak Ibu hadirin hadirat, kalau bercerai kita tentunya berharap yang namanya pernikahan itu sampai mati, cinta sehidup semati. Harapan kita berharap boleh, kita berharap bagus, cuma yang terjadi apakah jodoh itu terus langgeng atau putus di tengah jalan? Jawabannya tergantung takdir Allah. Kalau memang Allah takdirkan jodohnya panjang, jodohnya langgeng sampai meninggal. Kalau memang Allah takdirkan jodohnya pendek, putus di tengah jalan, mak manola nak diusahakan, nak diupayakan, maka dak bakal bisa disatukan. Ada yang baru sehari pengantin, besoknya langsung bercerai. Ada yang baru dengar. Nah ini galo-galo. Sebelum kita belajar ilmu tentang talak atau cerai, kita harus tahu dulu perjodohan dan perpisahan itu galo-galonya adalah takdir Allah. Nah ini yang perlu untuk kita ketahui. Makanya kalau memang sudah terjadi, jangan kita ungkit keburukan ini, tidak usah kita ungkit. Jawaban yang paling bagus adalah memang sampai di sini jodohnya selesai. Ngapo? Apalagi kita nak niatnya ngompor-ngompori. Kalau pacak dionyo itu tidak dapat jodoh lagi. Oh jangan pengantin sama dia, kayak dia itu kasar, macam-macam. Tidak usah. Kenapa mereka bercerai? Masya Allah, memang sampai di situ jodohnya. Nah ini perlu untuk difahami. Nah sekarang hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, karena dalam pernikahan itu ada yang namanya jodoh pendek, maka di dalam syariat ada istilah yang disebut dengan talak atau cerai. Nah, talak atau cerai ini yang kita tahu hukumnya adalah mubah. Mubah itu artinya boleh. Boleh itu artinya tidak berpahala juga tidak berdosa. Boleh. Kalau suami merasa dia tidak pacak lagi untuk sama bini, maka boleh baik si suami tadi untuk bercerai sama bininya. Itu namanya talak. Atau misalnya kebalikannya, kalau istri ini merasa dia tidak bisa lagi cocok sama lakinya, maka boleh baik si bini untuk bukan mencerai tapi minta mak mano supaya lakinya nyeri ke dia. Karena cerai ini tak pacak bini yang ngomong. Bini tak pacak ngomong apa dia? Aku cerai kau. Tidak.
Yang ngucap ke cerai itu dari laki. Nah, hukum aslinya itu mubah. Cuma tadi dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan abghadul halal. Perkara yang halal, yang mubah, yang tidak disukai, yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian. Nah, kaget ada yang ngomong pula, Ustadz tadi ngomong takdir. Katanya cerai itu takdir. Lalu ngapo Allah ngomong, apa Nabi ngomong sesuatu yang halal yang paling Allah benci adalah, berarti Allah mentakdirkan sesuatu yang dibenci. Bukan itu maksudnya. Kita kalau urusan takdir itu pembahasannya kalau sudah kejadian. Kalau belum terjadi, maka kita berharap, maka kita berusaha, berupaya semaksimal mungkin supaya tidak bercerai. Nah, cuma kalau sudah takdir, tidak pacak terelakkan baru itu. Naam. Jadi hukum cerai itu awalnya mubah. Boleh itu artinya apa? Tidak berdosa, juga tidak berpahala. Mubah. Tapi kadang-kadang nyeri itu berubah dari mubah menjadi sunnah. Dari sunnah berubah menjadi wajib. Nah, jadi cerai itu kalau laki, kalau lanang nih memang awalnya mubah, tapi bisa berubah menjadi sunnah, bisa bahkan berubah menjadi wajib. Kapan sunnah suami mencerai istrinya? Kapan lagi kira-kira? Kalau si laki nyingok bini ini pacak berubah akhlaknya kalau dicerai. Kan cerai itu kan pacak 3 kali. Ada kesempatan 3 kali. Kalau misalnya si laki nyingok bini galak ninggalkan sholat 5 waktu. Dinjuk tahu, oi neng sholatlah. Apa dinjuk tahu masih ngawi ke, oi neng, namanya tuh neng, singkatan. Namu aslinya koneng. Namu aslinya koneng. Jadi, oi neng sholatlah, masih nanda sholat. Nah, si laki nganggep, kalau aku cerai, insya Allah dia nurut. Sudah, akhirnya diceraikannya. Boleh apa tidak? Boleh, bahkan sunnah. Sunnah. Kapan wajib? Wajib itu kalau memang si istri ini tidak mampu lagi untuk dididik oleh suami. Ado. Yang bini yang model Masya Allah, yang model lihai luar biasa, nanda nutup aurat, pergi malam terus, nah macam-macam. Si laki ini tidak mampu lagi untuk menjaga. Lebih baik kalau model itu wajib dia mencari, itu contoh. Nah, kemudian ada juga cerai itu hukumnya haram. Berdosa suami menceraikan istri. Nah, mana Ustadz berdosa? Katanya tadi boleh, kok berubah menjadi berdosa? Haram. Kapan? Kalau menceraikannya itu dengan niatan untuk menelantarkan. Jadi disio-siokan, makna dicampakkan. Padahal si bini tak kate salah. Sholat, dia sholat. Nutup aurat, dan lain sebagainya. Cuma tadi, dia nak zolim.
nak zolim sama bininya diceri ke, maka cerai itu sah tapi berdosa. Nah, ini masalah hukum talak, hukum ceri. Kemudian yang namanya ceri tadi kita sudah tahu, diberikan kesempatan tiga kali. Ketika belum mencapai 3, maka suami boleh untuk merujuk. Anak ulangi, cerai itu boleh atau diberikan kesempatan tiga kali. Selama belum 3, baru 1 atau baru 2, maka suami boleh untuk merujuk bininya. Merujuk itu balian boleh selama belum 3. Rujuk itu bisa sah selama masa iddah istri belum selesai. Jadi misal contoh, Neng tadi itu nama panjangnya Koneng. Nama panjangnya Koneng. Lakinya siapa namanya? Abang. Lakinya Abang. Abang sama Koneng. Si Abang ngomong sama Neng tadi, aku cerai kau. Nah, sekali dia ngomong. Begitu keluar kalimat cerai, maka si Neng tadi wajib menjalani masa iddah. Masa iddah itu mana Ustaz maksudnya? Dia meskipun sudah dicerai, tidak boleh dulu menerima lamaran dari laki-laki lain. Baru sehari, baru 5 hari, atau baru sedengan dia dicerai semalam oleh si abang tadi, si Koneng langsung nyari kawan lama dia. CL cerita lama belum kelar, curhat. Iya, ayah laki aku tuh. Nah kan, siapa yang cerita? Koneng. Akhirnya si Koneng tadi ketika curhat-curhat, diajak bertemu oleh kawan lama dia. Nah, duduklah di pinggir Sungai Musi. Nganyut bareng sekuntum. Nah, sambil nyanyi kan? Sekuntum. Nah, terus kan? Jadi sambil nyanyi. Si biru laju. Bukan, Koneng ini si lanang kawannya tadi lah pacak pulo ngembe hati. Ngawak bunga mawar, bukan bunga merah. Ngawak bunga mawar sambil nyanyi. Sekuntum. Oh, ngabang gai Koneng tadi. Ngabang. Oh, ya lang kepacak kau bang, kata dia kan. Nah, belum boleh. Kalau masa iddah belum selesai itu tidak boleh. Sampai kapan? Sampai 3 kali suci. 3 kali suci, bukan 3 bulan. 3 kali suci. Jadi maksud 3 kali suci itu makmano? Pas si laki menceri ke, dia suci. Karena haram bagi seorang suami menceraikan istri di saat istri lagi haid. Haram. Tidak boleh, berdosa. Bininya lagi haid, dicerai, berdosa. Cerinya sah tak? Sah. Cerinya sah tapi berdosa.
Tak boleh lagi aku menceri, minta maaf. Menceri bini kalau si suami istri tadi di saat istrinya suci, dionyo itu pernah berhubungan. Habis berhubungan di masa suci itu diceri, tak boleh juga. Jadi kapan boleh si suami menceri istrinya? Di saat istrinya suci dan sebelum diceri, di masa suci sebelumnya tidak pernah berhubungan, baru boleh. Ana ulangi, nak diulangi tak? Kapan laki tidak boleh nyeri bininya? Satu, kalau bininya lagi head, bininya lagi halangan, tidak boleh, berdosa. Cerinya sah tapi berdosa. Nomor dua, kapan laki berdosa menceri bininya? Dicerai di waktu suci tapi sebelumnya pernah berhubungan. Nah, itu juga berdosa, tapi cerinya sah. Yang boleh tidak berdosa, cerai di waktu suci, yang sebelumnya dia tidak berhubungan. Nah, kalau ibu nanya, Ustaz, ngapo berdosa kalau cerai di waktu haid? Jawaban ulama, membuat masa iddahnya menjadi lebih panjang. Masa iddahnya jadi lebih lama. Dicerai pas dia head. Ini head. Kapan dihitung satu kali suci? Kalau dia dari head tadi suci dulu. Habis suci head. Nah, baru satu. Head yang kedua suci baru dapat dua. Head yang ketiga suci baru dapat panjang. Makanya haram. Kenapa pas dia suci tapi pernah berhubungan itu haram dicerai? Takutnya kaget ado. Takutnya kaget jadi ujung-ujungnya dicerai. Pas cerai sebulan kemudian garis mega, garis dua lah lama nanti. Bukan mega, garis dua positif hamil. Nah, ini anaknya, anak dari laki yang mencerai. Nah, ketika sudah diceraikan kaget nyesel, ya Allah, kita lah bercerai tapi ternyata kita dapat anak. Itu kalau lakinya sadar. Kalau lakinya tidak sadar, apa dak ujiku? Apa dak ujiku? Makanya aku nyengih kau tuh nanya anak hamil siapa itu? Nah, nuduh. Ini kan bakal jadi cerita. Makanya tak boleh. Kalau nak nyeri dalam keadaan suci dan tidak digauli sebelumnya. Nah, masa iddah, balik ke cerita masa iddah. Suami mencerai istrinya di saat suci. Begitu istri ini haid pertama, dia dapat satu kali suci. Suci dari haid yang pertama 2 kali suci. Suci dari haid yang kedua 3 kali. Jadi lebih cepat dia. Lebih cepat dibandingkan dicerai pas lagi haid. Nah, jadi selama masa iddah ni masih ada. Selama masa iddah masih ada, suami boleh balian. Balian mak mano? Tinggal ngomong pakai telepon atau pakai WA. Bagus lagi datang, aku rujuk kau. Atau dia ngomong, kita balian lagi. Nah, itu namanya rujuk. Setelah rujuk, sisa kesempatan cerai yang semula 3 berkurang menjadi
Lu kenapa dua Ustaz? Karena sudah tepaki. Paham? Nah, kemudian ibu, mak mano Ustaz kalau misalnya laki tadi menceri nak balian tapi masa iddah sudah selesai. Ini ceri sudah bertahun. Lama-lama akhirnya baru sadar koneng sama abang tadi itu. Si koneng sama si abang tadi baru sadar. Si koneng ngomong dalam hati, ternyata abang tulah yang paling best. Abang tulah yang paling bagus. Tapi koneng malu-malu nak balik. Nak ngomong duluan tuh malu. Betino biasa model mak itu malu nak ini kan. Madai kita ngomong dulu. Nah, gengsi kata dia, bukan anak. Gengsi. Si abang tadi pagi-pagi biasanya ngopi dibuat ke koneng. Ini cuma minum banyu putih baik. Biasanya bangun tidur ada godo-godola. Hah? Godo-godola apa dia? Bukan. Godo-godola labu. Godo-godo labu. Lemah tak godo-godo labu? Lemah tak? Tidak pernah. Coba. Labu tu di apa namanya? Bukan di tombok halus. Diparut taruh idi adonan gendung goreng, namanya godo-godo labu. Tak pernah. Sudah. Kenapa tidak pernah? Karena koneng yang buatnya. Si koneng tadi biasa nyumat ke godo-godo labu. Ini tak katik lagi. Mikir si abang, akhirnya pengen balian. Tapi masa iddah sudah selesai. Apa yang perlu dilakukan? Boleh balik lagi. Boleh. Karena belum 3 kan, baru 1. Boleh balik lagi, tapi caranya bukan rujuk. Caranya ulangi akad nikah. Ulangi ijab qabul. Perlu mas kawin dah Ustaz? Perlu. Pakai duit lagi. Tapi jangan banyak-banyak koneng. Ini kan yang kedua kan. Perlu mas kawin. Perlu wali. Ada wali. Perlu ada saksi. Jadi seperti akad nikah biasanya. Ini kalau masa iddah sudah selesai. Namanya bukan pakai rujuk, tapi baliannya ngulangi akad nikah. Paham sampai di sini? Insya Allah. Kemudian Ustaz, kalau sudah 3, ceri 1 sudah, ceri 2 sudah, ceri 3 juga sudah, atau sekali ceri langsung dia ngomong 3, aku ceri kau talak 3, Masya Allah, minta jauh-jauh ke mak mano yo jatuh. Nah, kalau sudah ceri talak 3, boleh ndak balian lagi? Nah, boleh. Tapi harus pakai muhallil. Apa di muhallil? Koneng tadi pengantin sama wong lain dulu. Setelah pengantin, kalau dia ceri, lalu tidak balik lagi,
baru boleh balik sama yang lamu. Cuma tadi tidak boleh perjanjian, tidak boleh kong kali kong. Kau kantenilah bini aku, tapi jangan lamu-lamu. Agak kunjuk duit, nah itu tidak boleh, berdosa. Jadi boleh balik lagi. Catatannya kalau si istri itu sudah menikah dan berhubungan, bukan cuma pengantin, harus berhubungan. Sudah menikah dan berhubungan, lalu dicerai oleh suami yang kedua, selesai masa iddah, baru boleh pengantin dengan yang lamu. Ini kalau talak 3. Kalau 1, 2 tidak perlu itu, cukup rujuk atau nikah baru. Paham? Yang terakhir. Ini yang sering galak menjadi perdebatan. Masalah kalimat cerai. Ini yang galak perdebatan. Ustaz, laki aku ngomong ini, itu jatuh cerai atau tidak ye? Nah ini banyak pertanyaan. Cerai itu kalimatnya ada 2 bagian. Yang pertama kalimat sorih. Kalimat sorih. Sorih itu apa artinya? Jelas. Sorih itu artinya jelas. Jelas itu apa maksudnya? Tidak kate makna lain kecuali cerai. Jadi kalau itu diucapkan, maka artinya cuma cerai itu tuh lah, tidak kate arti lain. Nah, yang kedua namanya kinayah. Kalau yang pertama tadi sorry artinya jelas. Yang kedua kinayah. Kinayah itu artinya apa dia? Remang-remang. Samar-samar. Maknanya bisa cerai, bisa yang lain. Nah, ada sorry, ada kinayah. Sudah. Kemudian ini kalau kita baru bahas hukum. Kalau suami mengucapkan kalimat sorry, maka niat atau tidak niat, sengaja atau tidak sengaja, jatuh cerai. Jadi tidak pacak dia ngomong, Ustaz aku tidak sengaja, tetap jatuh. Ustaz aku itu lupa, tetap jatuh. Ustaz aku lagi emosi, tetap jatuh. Kalau yang diucapkan kalimat sorry. Berbeda dengan kinayah. Kalau kinayah yang samar-samar, itu kata ulama, kalau terucap harus ada niat. Jadi pas dia ngomong, tergantung niat dia apa. Kalau dia tidak sengaja atau niatnya niat lain, maka tidak jatuh talak. Paham bedanya? Kalau sorry niat atau tidak niat, sengaja atau tidak sengaja, kalau sudah keluar dari mulut laki jatuh. Bini bangunkan lakinya lagi tidur, ternyata di HP lakinya tadi ada yang nelpon, namanya Siska. Nelpon, bini ini lagi bawaan head, lagi bawaan hunyam. Begitu pagi-pagi jengok Siska, siapa akhirnya dibangun ke aku bakolok cerai ke aku. Si laki berdesau bangun tidur tadi terkejut, akhirnya keceplosan, aku cerai kau. Nah, jatuh sengaja atau tidak sengaja.
Tapi kalau yang kinayah tadi, kalau yang kinayah tergantung niat. Kalau tidak sengaja tidak masalah. Nah, sekarang kalimat yang soreh apa be Ustaz? Kalimatnya aku talak kau. Aku cerai kau. Ini langsung sorry, langsung jatuh. Aku talak kau atau aku cerai kau. Itu langsung jatuh. Contoh yang kinayah. Contoh yang kinayah yaitu butuh niat. Kalau laki ngomong aku talak kau atau ngomong aku cerai kau, tapi ngomongnya pakai WA. Ngomongnya pakai WA, diketiknya be, aku cerai kau, dikirimkannya ke kita. Nah, ini tidak langsung jatuh, tergantung tujuan laki. Apa maksud kau ngetik ini? Apakah maksudnya memang kau nak nyerinian, atau baru ada rencana, atau cuma iseng baik? Tergantung jawaban laki. Kalau laki ngomong, oh tidak, aku tuh cuma ngetik baik, tidak jatuh. Tidak jatuh. Kalau laki ngomong, oh tidak, aku tuh ada rencana, bukan sekarang, tidak jatuh. Karena ucapannya bukan pakai lisan, tapi pakai tulisan. Atau dia ngomong, laki ngomong sama bini, aku nak cerai sama kau. Ada naknya. Aku nak talak kau. Ada naknya. Belum jatuh. Tanya dia, maksud kau tu apa? Aku nak tu maksudnya apa? Oh, kalau dia jawab kaget. Nah, kaget. Tidak jatuh. Paham tak bedanya? Paham ya? Nah, suami ngomong, kau balik sana, kita pisah. Nah, pisah tuh bisa cuma pisah ranjang, cuma pisah rumah, bisa jadi memang pisah artinya cerai. Maka tidak langsung jatuh talak kecuali pakai niat. Tanya, kau ngomong pisah tadi maksudnya apa? Maksud kau tuh pisah apa? Cerai, jatuh cerai. Tapi kalau dia ngomong pisah sekedar pisah badan, pisah kamar, pisah ranjang, atau pisah-pisah yang lain, belum dikatakan jatuh cerai. Nah, ini sedikit sekilas tentang masalah cerai. Insya Allah kita berharap keluarga kita, anak-anak kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, ini tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, mau bertanya, Ustaz. Siap. Kalau dia bekerja sebagai TKW, terus dia menikah sama orang TKW. itu orang tuanya ada di Indonesia. Iya. Kecil kan? Kecil itu. Yang orang tuanya ini kan di Indonesia yang mana? Yang mana? Make Zoom. Iya.
Apa nih? Oh, yang tentang PPATK ditutup seperti itu. Penunjukan. Ibu-ibu, biar tahu dengan dulu yang nanya. Kita Ustaz yang jawab. Ya. Kalau mereka Ustaz ada dulu. Ini tidak salah, hakim juga seperti itu. Siap, siap. Oke, terima kasih. Kita nggak percaya sama hakim sekarang. Oke, siap. Yuk. Kita kalaupun mencari kepada siapa. Nomor 1. Pertanyaannya, kalau ada wong Indonesia pengantin sama wong luar pas akad nikah, maka pakai Zoom. Pakai Zoom. Nikahnya nikah online. Online. Maka masalah pernikahan secara online ini memang ada khilaf ulama tentang kesahannya. Apakah sah atau tidak? Tapi sebagian ulama banyak yang mengatakan itu tidak masalah sah, karena yang namanya Zoom itu memang nyata, cuma beda tempat tapi yang hadir di Zoom itu kehadirannya nyata atau faktual, itu tidak masalah. Ini yang pertama. Kemudian kalau nak perceraian tadi tidak salah, nyirinya juga pakai Zoom juga. Yo sama beda masalah. Itu juga jatuh. Kalau berteleponan atau pakai Zoom itu juga jatuh talak ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, masalah yang terjadi di masa atau di saat ini. Nabi Muhammad sudah ngomong. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita itu kalau nak ngembek langkah, kalau nak ngembek sikap, maka jangan nentukan dewe, tapi embeklah langkah sikap sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena sebagai orang yang beriman, di saat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah menjadi sesuatu yang wajib untuk kita yakini adalah sebaik-baiknya langkah, sebaik-baiknya cara sikap adalah langkah
cara dan sikap yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ini iman yang tidak boleh kita hilangkan dalam hati. Nabi Muhammad kalau sudah memberikan langkah, itulah langkah yang terbaik. Jangan kita cari langkah lain. Jangan kita cari jalan lain. Kalau kita nyari jalan lain, itulah kaget makin parah. Nah, Nabi ngomong, kata Nabi Muhammad SAW, kaget wahai umatku, di akhir zaman banyak nian kalian itu akan melihat umuron tunkirunaha, perkara-perkara munkar. Banyak nian yang akan kalian lihat ketimpangan, kezoliman yang khususnya dilakukan oleh penguasa. Nah, akhirnya sahabat nanyo sama Nabi, kalau itu kami alami, apa yang perlu kami lakukan? Kalau itu kami alami, apa yang perlu kami lakukan? Nabi ngomong dua. Jadi kalau kita ngaku iman sama Nabi, kita pengen selamat dunia akhirat, dapat kebaikan dunia akhirat, dua ini kita gawi ke. Apa dia? Pertama, kata Nabi Muhammad, tu'addunal haqqal ladzi alaikum. Artinya apa dia? Jadilah warga negara yang baik. Itu kata Nabi. Artinya sehebat apapun kezoliman penguasa menurut kita, ketimpangan mereka menurut kita dan wong banyak saat ini, kata Nabi Muhammad, mantep-manteplah. Apa yang mereka, apa kebijakan, misal contoh saat ini pajak naik, apa namanya dibekukan yang lain-lain, sudahlah pelo ibe selama tidak kati unsur kemaksiatan. Sudah, itu nomor satu. Nomor dua, kata Nabi Muhammad SAW, untuk urusan kehidupan kita, kan kalau dipelu ikan doleman, itu lama-lama kita tertindas, betul kan? Nak dipelu itu tertindas. Nah, kata Nabi Muhammad, jangan kita berontak, jangan kita ngadukan penentangan dan lain sebagainya, tapi minta keadilan sama Allah. Berdoa be. Kita berdoa, ya Allah, makmanulah dunia ini, jadikan hidup aku tenterem. Anak contoh baik. Dulu itu bukan sekarang. Dulu sering kita dengar omongan wong, kalau dia ni presiden, maka kita bakal hancur. Akhirnya yang dia tadi presiden nian. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih hidup. Jadi omongan kemarin itu salah. Kalau dia presiden kita bakal hancur. Alhamdulillah kita masih hidup. Memang segala apa mahal apa-apa, tapi tetap yang nunjuk rezeki kita adalah Allah. Jadi kita santai-santai baik. Kita selama katanya Nabi, kata Nabi banyak-banyak berdoa, banyak-banyak sabar. Katanya ulama mengatakan, kalau aku diberikan satu kesempatan oleh Allah untuk berdoa dan doanya itu mustajab, maka kata ulama, doa itu akan kupakai untuk mendoakan pemimpin. Jadi kita doakan pemimpin kita yang lagi
goyang-goyang nih, kita doa ke be. Semoga mereka selalu diberikan taufik hidayah. Kalau kita laknat, kacau, akhirnya jadi kacau nian. Ibarat kita punya anak, ini kan sering kita diomongin oleh ustad. Kalau kita punya anak nakal, lalu kita ngomong, kau ni nakal nian, tambah nakal. Alang ketekaknya, tambah teka. Tapi yang benar tuh mak mano, anak kita nakal, jangan kita katoi nakal. Ya Allah nak, betua kau nih. Ya Allah nak, semoga kau dapat taufik. Allah yahdi kata orang Arab. Waktu ini ceramah ini waktu masih di rumah sanu. Kalau nak marahi anak, jangan gitu. Alang kenakalnya, alang kenekak bantanyo, jangan. Tapi doa ke Allah yahdik, Allah yahdik. Apa artinya Allah yahdik? Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada engkau. Allahu yahdika, Allahu yahdik. Jadi kalau kita sekarang nyingok, menurut masyarakat sekarang ini minta maaf, kita kan tidak tahu politik ini kan luar biasa. Kita doa ke be, semoga negara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah aman sentosa. Amin ya rabbal alamin. Nah. Ada lagi Bu? Banyak waktu. Ya. Ya Toyo. Sudah dibayar. 30 menit lagi. Banyak. Bu, ibu nanya Bu. Sehingga berkati. Itu Wi. Waalaikumsalam. Kalau ngapa? Nyuduh ke wong. Iya. Udah. Nah. Naam, apa namanya? Ini masalah judu. Judu itu kadang-kadang lewatnya lewat makelai, lewat perjodohan. Memang apa namanya galak diomongi oleh wong-wong nih kan. Aku lagi nyuduh ke wong, doa ke jadi Kalau jadi aku dapat masjid di surga. Nah, itu biasanya kan mak itu, aku dapat masjid di surga. Apakah itu ada hadisnya atau cuma apa kalimat doa bae? Terus terang sampai saat ini ana belum pernah dengar hadis. Belum pernah terbaca hadisnya, bukan berarti kata. Sampai saat ini ana belum pernah dengar atau terbaca. Nah, jadi belum tergati. Tapi kalau omongan itu bisa jadi bentuk doa. Karena Nabi Muhammad SAW banyak nian amal-amal soleh yang Nabi menjanjikan kage Allah bangunkan. Yang dibangunkan itu bukan masjid, rumah atau istana. Kalau masjid itu belum pernah Nabi ngomong siapa yang ngamal ke ini maka dia akan dibangunkan masjid di surga. Belum pernah. Biasanya Nabi ngomong siapa yang ngamal ke ini maka dia akan dibangunkan rumah atau istana di surga. Itu cuma harapan doa boleh, tidak masalah. Maka sering-seringlah nyuduh ke wong. Jatuhi. Boleh buat anak-anaknya. Nah, ini be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kisah Nabi itu dari Nabi Adam sampai Rasulullah sebelumnya berada di Islam. Nah di situ kan ada di Bible itu ada
juga. Tanya ini mulai kapan sholat itu sudah ditegakkan? Apakah sebelum Nabi dan itu sudah sholat tapi belum tentu lain atau bagaimana? Ada ini sejarah yang seperti itu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ketika menciptakan manusia, maka manusia yang pertama yang Allah ciptakan adalah Adam. Dan Adam itu selain menjadi manusia pertama, beliau juga ditunjuk oleh Allah untuk menjadi Rasul, utusan Allah. Nah, setelah itu ada 124.000 Nabi dan Rasul. Jadi jumlah Nabi dan Rasul itu 124.000 jumlah totalnya. Dari 124.000 Nabi dan Rasul, yang wajib untuk kita hafal cuma 25. Jadi kalau 25 nih namanya kita tidak hafal, berdosa. Jadi dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus sampai Nabi Muhammad SAW 25 wajib untuk kita hafal. Kenapa 25 Ustadz? Karena 25 ini namanya ada di jero Al-Quran, ada di dalam Al-Quran, maka wajib untuk dihafal. Nah kemudian ini pertanyaannya, ibadah sholat dari kapan adanya? Kita kan pas Isra dan Mi'raj pertama kali perintah sholat 5 waktu itu pas Isra dan Mi'raj. Naam. Kemudian sebelum dapat perintah sholat, Nabi itu ke Masjidil Aqsa, kumpul sama Nabi dan Rasul yang lain melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, mak mano? Sholat itu katanya pertama kali Isra dan Mi'raj, Nabi balik mawa perintah sholat 5 waktu. Sebelum Isra, sebelum Mi'raj, Nabi itu sholat di Masjidil Aqsa sama nabi-nabi yang lain. Berarti sholat itu sudah ada dari dulu atau baru ada pas Isra dan Mi'raj? Jawabannya sholat sudah ada dari dulu. Dari kapan? Dari zaman Nabi Adam. Caronyo mak mano? Samu. Caronyo samu. Cuma bedanya beda waktu baik dan beda jumlah. Beda waktu sama beda jumlah. Yang diwajibkan oleh Allah 5 waktu pas Isra dan Mi'raj. Makanya Nabi pas dapat perintah, Muhammad, bahasanya Muhammad kamu balik ke bumi, ke dunia, lalu kamu dapat perintah untuk disebarkan ke umat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nabi tidak nanya sama Allah, mak mano caronyo sholat tuh mak mano caronyo. Kenapa Nabi tidak bertanya? Karena Nabi sudah tahu caronyo. Yang diajarkan oleh malaikat Jibril setelah Isra dan Mi'raj cuma masalah waktunya. Jadi Nabi pas balik dari Isra dan Mi'raj, besoknya didatangi oleh malaikat Jibril. Untuk ngapo? Untuk diajarkan tentang 5 waktu ini kapan ngawikenyo. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi dari 5 waktu itu sholat zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Seperti itu jawabannya. Wallahu a'lam. Ya tui. Sebanyak waktunya. Pancing. Ibu jawab. Iya. Saya gitu ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili dari pengajian Lurah Belia. Nji. Yang perlu saya tanyakan Pak Ustaz, kita sholat berjamaah di musola. Terakhir waktu imam berdoa, kita juga berdoa. Tapi di hati kita tidak berdoa. Kita tetap mengalami aja atau kita doa sendiri-sendiri itu Pak Ustaz. Doanya habis sholat ini. Iya, Habis sholat. Yo. Siap. Jadi kalau habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, kita sunnah untuk zikir dan doa. Sunnahnya tuh kalau berjamaah, sholat berjamaah, itu sunnahnya zikir dan doanya tuh dewek-dewek. Sunnahnya dewek-dewek. Kecuali kalau imam ngajak bareng-bareng. Kalau imam ngajak bareng-bareng, maka kalau dia berdoa, kita cukup aminkan. Tidak usah kita doa dewek. Dia berdoa, kita aminkan. Nah, ana ulangi. Sholat berjamaah setelah selesai, sunnahnya tuh zikirnya, doanya masing. Dewek. Kecuali kalau imam ngajak bareng-bareng. Misal, assalamualaikum warahmatullah. Dia langsung ngomong, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ngajak bareng-bareng itu artinya kan? Allahumma antas salam wa minkas bareng-bareng. Kalau bareng-bareng yo bareng. Apa namanya? Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadati ilahi ya rabbi ya rabbana ya rabbi subhanallah. Coba masing-masing. Alhamdulillah masing-masing. Kemudian pas doa, yo tinggal aminkan baik. Tapi kalau imamnya ngomong, sudah Allahu Akbar, la ilaha illallah, selesai doa kan? Pas doa, dia ini ngangkat tangan tapi tidak ngangkat suara. Artinya ngajak dewek. Tapi kalau dia ngangkat tangan, bismillahirrahmanirrahim, berarti ngajak bareng, diaminkan baik. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau doa dewek-dewek Ustadz, kaget malaikatnya bingung atau tidak. Misalnya, kita ini kan wong rami. Wong berapa? Misalnya anggaplah ini wong 200, misal contoh. Kita pas doa, anak ngomong, mari ibu-ibu kita berdoa masing-masing. Nah, masing-masing. Akhirnya apa dia? Malaikat ini kan nak nyatet doa kita. Apakah malaikatnya jadi bingung? Jawabannya tidak. Malaikat itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan kita. Aman baik, aman. Yo. Aduh, nah itu. Selama ini yang bertanya yang jilbab biru terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marina dari Majelis Taklim Al-Ustaz. Yang akan saya tanyakan, tadi Ustaz bilang kalau suami sudah menjalankan hak 3, terus kata Ustaz tadi istrinya harus nikah dulu sama orang lain. Iya. Suaminya atau nikah dulu sama orang lain kalau dia mau. Kalau gitu, saya pernah dengar harus suami istri itu harus minta dulu ke orang lain kalau memang mau membeli kembali. Itu jadi saya katakan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang disuruh untuk menikah dulu dengan orang lain hanya istri. Suami tidak. Karena ini
hukuman untuk laki supaya dia tidak gampang-gampang mengucapkan cerita tiga. Hukumannya apa dia? Tak boleh balik dulu kamu tuh. Si bini biarlah menikah dulu sama ladang lain. Si laki tadi kan kecil hati. Oh bini aku ni orang lain. Berdoalah dia. Kalau be pendek judu. Tak tahunya tidak mustajab doanya. Malah betas. Nah itu. Jadi cuma bini. Kalau laki ida. Terima kasih. Sami-sami. Jatuhi. 10 menit lagi. Sebelumnya. Ada Ganti. Masih lama. 10 menit. Anu lagi baju tadi. Santai-santai be, jangan dikejar-kejar, santai be. Ada yang nanyo. Aduh dah. Kadang-kadang baru berpikir wong tuh. Terima kasih. Ustaz tanya lagi satu pertanyaan. Jadi kan pernah ada ceramah bahwasanya apa yang kita dapat itu sekitar kebenarannya. Sekecil apapun yang itu akan dibalas kalau itu yang baik dibalas kalau yang jahat dibalas jahat. Nah yang ditanya itu berarti misalnya kita kan majelis di sini. Niatnya datang itu karena ada kawan melok, jadi aku melok. Bukan yang memang aku ceramah, kira-kira dapat tak kayak gitu. Kalau misalnya mau datang sini, ada kumpul, misalnya ada kawan di rumah, ada melok, gimana mulai. Akhirnya itu ada beberapa hal majelis, karena hal majelis itu sangat besar. Terima kasih. Pergi majelis karena melok-melok, bukan karena pengen niat. Pergi majelis iseng-iseng, bukan pengen serius. Dapat pahala? Jawabannya dapat. Karena Nabi ngomong melalui hadis qudsi, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Allah berfirman melalui sabda Nabi Muhammad, hadis qudsi namanya. Mereka adalah perkumpulan yang siapapun berkumpul dengan mereka tidak bakal celako, tidak bakal sengsara, tidak bakal menyesal, tidak bakal sio-sio. Jadi wong yang pergi majelis ini tidak bakal sio-sio, pasti dapat pahala, pasti dapat manfaat. Jadi apa namanya, kalau dia datangnya iseng-iseng dapat pahala. Cuma kalau dia iseng-iseng dengan serius, pahalanya lebih besar yang serius. Kalau dia perginya apa namanya cuma karena dak lemak bersama kawan, dapat pahala. Tapi kalau memang niat menuntut ilmu, pahalanya lebih besar, seperti itu. Lagi dah. Apa lagi? Ganti. Ya Bu, ada yang lain? Alhamdulillah. Kita doakan doakan apa namanya anak Mang Dayan. Kita apa namanya membaca qasidah mabruk alfa mabruk. Mabruk alfa mabruk alaiki mabruk. Mabruk alfa mabruk alaiki mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumi ladik mabruk. Mabruk alfa mabruk yaumi ladik mabruk. Sama-sama. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk.
مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك selamat hari milad semoga dapat rahman selamat hari milad semoga dapat rahman dari Allahu Ahad hingga hidup selamat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Sama-sama mabruk alaik mabruk alaik mabruk mabruk يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك selamat ulang tahun semoga berkah turun selamat ulang tahun semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun mabruk alfa mabruk alaik mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bermanfaat. Semoga ilmu yang kita dapatkan ilmu yang barokah, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa.